Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik Madrasah Sanawiyah Al-Husna yang Pak Fahmi banggakan. Insyaallah selalu Pak Fahmi doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Doakan pula Bapak Ibu agar dapat selalu memberikan pengajaran kepada ananda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai tuas. Tuas merupakan salah satu dari 3 jenis pesawat sederhana. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tuas. Nah, ini sudah Bapak sajikan contoh penerapan tuas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada gerobak dorong, ada tang, ya, ada gunting, ada jungkat-jungkit. Ini merupakan contoh benda-benda yang kita gunakan yang pada dasarnya menerapkan prinsip kerja tuas, ya Nak ya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, ini contoh penerapannya nih, ya. Ini ada titik tumpu, ini ada M ini merupakan massa. Dari massa ke titik tumpu namanya lengan beban. Dari titik tumpu ke gaya atau ke kuasa namanya lengan kuasa, ya. Nih, ada beberapa bagian tuas. Yang pertama ada titik kuasa. Titik kuasa yang tadi yang ini namanya titik kuasa nih. Titik kuasa ini intinya yang kita pegang. Kayak misalkan ini nih, ada gunting. Nah, ini titik kuasanya. Ini titik tumpunya. Yang tengah-tengah ini lengan bebannya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau gerobak sorong berarti yang ini titik kuasanya nih. Titik kuasa atau gayanya. Ini tumpunya, ini lengan bebannya. Seperti itu ya. Kemudian ada namanya titik tumpu. Titik tumpu adalah titik di mana tuas atau pengungkit bertumpu, berpusat. Tadi Pak Fahmi bilang. Contohnya kayak gerobak dorong nih, ya. Ini lengan gayanya yang kita pegang. Ini titik tumpunya nih, tumpuannya. Ini lengan bebannya, ya. Kalau gunting gimana, Pak? Gunting yang kita pegang ini namanya lengan kuasa atau lengan gaya. Tengah-tengahnya titik tumpu. Yang ini nih, ini namanya lengan beban, ya. Kita teruskan lagi. Titik beban. Nah, titik beban atau nanti disebut dengan lengan beban. Bapak kami kasih unjuk ya. Nah, ini contohnya nih, gerobak dorong lagi. Ini ada yang kita pegang namanya tadi apa? Lengan gaya atau titik kuasa. Ini tumpuannya namanya titik tumpu. Ini namanya lengan beban, tempat bebannya ya. Berikutnya, prinsip kerja tuas. Prinsip kerja tuas atau pengungkit adalah untuk memperbesar gaya angkat dengan cara memperpanjang lengan kuasa. Besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban bergantung pada perbandingan panjang lengan kuasa dengan lengan beban. Jika panjang lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban, maka untuk mengangkat benda diperlukan gaya yang lebih kecil. Tetapi, jika panjang lengan kuasa lebih pendek daripada lengan beban, maka untuk mengangkat benda diperlukan gaya yang lebih besar. Jadi, cara yang paling mudah untuk mengangkat beban adalah dengan memperpanjang lengan kuasa, sehingga gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda lebih kecil, ya. Nah, ini fungsinya nih, fungsi tuas. Tuas fungsinya yang pertama, mempermudah kerja atau usaha manusia. Yang kedua,
memudahkan dalam menggerakkan atau mengangkat benda. Yang ketiga, sebagai alat pembesar gaya, maka gaya yang dihasilkan lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Ya, tadi Pak Fahmi sudah jelaskan pengertian tuas, prinsip kerja tuas, contoh-contoh tuas, kemudian prinsip kerja sudah, fungsi tuas. Nah, sekarang Pak Fahmi akan jelaskan jenis-jenis tuas. Ada 3 jenis tuas, nah ya. Yang pertama, tuas jenis golongan pertama nih. Tuas jenis golongan pertama, ini perlu anak-anak bedakan dan ketahui. Titik tumpunya terletak antara titik beban dan titik kuasa. Nah, ini kata kuncinya. Ini titik tumpunya di tengah-tengah. Ini kuasa, ini beban. Beban, titik tumpu, kuasa. Ini contohnya ya. Ini juga sama. Kuasa, titik tumpu, beban. Intinya yang pertama golongannya tuas, titik tumpunya di tengah-tengah, ya. Itu kata kuncinya. Kalau yang kedua, kita lihat. Tuas jenis yang kedua, titik merupakan tuas dengan titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, kalau tadi yang pertama di tengah-tengah ini apa? Titik tumpu. Kalau jenis yang kedua di tengah-tengahnya bukan titik tumpu, tapi beban, ya, titik beban. Jadi contohnya ini gerobak dorong. Ini dengan gaya atau kuasa, ini beban, ini tumpu. Jadi yang tengah-tengah beban. Kalau jenis yang ketiga, lihat nih, jenis yang ketiga kuasanya tengah-tengah. Nah, contohnya ini nih. Contohnya, ini ada skop juga. Ini kuasanya, gaya yang kita angkat. Ini titik tumpunya, ini bebannya. Jadi yang tengah-tengah kuasa. Itu kata kuncinya. Kata kunci agar kamu dapat memahami 3 jenis tuas. Ya. Kemudian, Pak Fahmi sudah cantumkan juga rumus-rumus tuas. Ya, rumus tuas ada beban dikali dengan beban sama dengan gaya dikali dengan kuasa. Atau gaya dibagi beban dibagi gaya sama dengan kuasa dibagi dengan beban, ya. Misalkan kita mau mencari berat, maka dapat dicari dengan cara berat atau W sama dengan massa dikali gaya, ya. Nah, ini juga sudah Pak Fahmi tulis juga rumus-rumusnya. Nanti bisa anak-anak baca ya. Misalkan rumus mencari gaya. Maka gaya sama dengan LB itu lengan beban dibagi LK. LK itu lengan kuasa dikali W. W ini merupakan beban benda. Ya, ini rumus untuk mencari berat nih. Berat sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban dikali gaya. Kalau rumus untuk mencari lengan kuasa sama dengan berat dibagi gaya dikali dengan beban. Kalau rumus mencari lengan beban, caranya lengan beban dibagi sama dengan, maksud Bapak, gaya dibagi W, ingat W itu merupakan beban, dikali lengan kuasa, ya. Terakhir ada keuntungan mekanis. Nah, apa sih keuntungan mekanis ini, Pak? Keuntungan mekanis merupakan perbandingan antara besar beban dan besar gaya yang dikeluarkan untuk mengimbangi beban, atau perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Nah, ini rumus untuk mencari keuntungan mekanis. Caranya bagaimana? Caranya KM ini merupakan keuntungan mekanis sama dengan W. Tadi W merupakan beban dibagi F merupakan gaya. Atau bisa juga dapat dicari dengan cara KM, keuntungan mekanis, sama dengan LK ini lengan kuasa, dibagi LB. LB ini lengan beban. Ya. Nah, ini contoh tuas atau pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa 10 alat dalam kehidupan sehari-hari
yang menggunakan prinsip kerja tuas, ya, yang tadi kita bahas juga.